Timnas Indonesia udah mulai persiapan untuk laga FIFA Matchday bulan September lawan China Taipei dan Lebanon. Hampir semua pemain udah kumpul dan udah mulai latihan perdana di Surabaya. Mulai dari Jay Itzes, Tom Haye, bahkan sampai pemain keturunan baru yaitu Mauro Zylstra yang udah gabung ke skuad Garuda. Sebenarnya untuk nama terakhir tadi, Mauro Zylstra cukup menarik buat kita analisis skill dan atributnya. Tapi gua gak akan bahas kesana dulu. Karena menurut gua ada kabar yang lebih menarik. Bahwa baru aja kita dapat kabar tentang satu pemain tambahan yang dipanggil juga ke skuad Garuda. Pemain ini adalah pemain keturunan yang sekarang main di MLS atau Liga Amerika Serikat. Satu liga bareng Lionel Messi. Bahkan pemain ini juga sekarang satu tim sama legend Tottenham yaitu Hugo Lloris dan Son Heung-min. Pemain tersebut bernama Adrian Satrio Wibowo. Namanya emang Indonesia banget, walaupun dia lahir dan besar di Los Angeles, Amerika Serikat, tapi dia punya keturunan Indonesia yang kental banget, yaitu dari ayahnya yang berasal dari Surabaya. Nah, awalnya Adrian Wibowo emang gak masuk list dari Garuda Calling yang dirilis beberapa minggu lalu. Tapi, informasi ini didapat langsung dari klubnya yaitu Los Angeles FC, yang mereka ngonfirmasi bahwa Adrian Wibowo dapat panggilan dari Timnas Indonesia untuk main di International Friendly Match. Mungkin sebagian besar dari kalian emang udah pernah dengar nama Adrian Wibowo. Tapi gue yakin pasti masih banyak dari kalian yang belum kebayang secara jelas tentang kualitas dari pemain ini gimana. Maka dari itu, di video kali ini gue mau bahas tentang profil, skill, gaya main, dan kelebihan dari Adrian Wibowo. Sekaligus gue juga mau bahas tentang hal yang banyak dipertanyakan sama netizen terkait status dan eligibilitas Adrian Wibowo ini gimana. Aturannya gimana, dan apakah perlu proses naturalisasi atau enggak. Semuanya gue bahas di sini. Maka dari itu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Yang pertama, kita kenalan dulu sama pemain satu ini. Jadi, pemain ini bernama lengkap Adrian Satrio Wibowo, tapi biasa dipanggil dengan nama Adrian Wibowo. Siapanya Prabowo, gua nggak tahu. Tapi kalau dia WNI, berarti dia rakyatnya Prabowo. Dia lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 2006. Yang artinya, dia sekarang baru berusia 19 tahun. Selain itu, dia juga punya postur yang cukup oke karena tingginya 182 cm dan dia punya posisi utama sebagai winger. Bisa winger kiri ataupun kanan, tapi dia lebih sering main di posisi winger kanan. Sebenarnya, kalau kita lihat posisinya, posisi winger ini jadi salah satu posisi yang cukup dibutuhkan di Timnas Indonesia. Walaupun kita udah punya nama-nama kayak Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, Yakob Sayuri, tapi posisi itu emang masih harus diperkuat lagi. Makanya, walaupun usia Adrian Wibowo masih muda banget, tapi menurut gua nggak ada salahnya buat dia langsung gabung ke timnas senior karena kebutuhan di posisi tersebut. Kemudian untuk karir dari Adrian Wibowo, karena usianya yang masih muda, maka dia belum banyak malang melintang di berbagai klub. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Adrian Wibowo ini emang udah dari level akademi nimba ilmu di klub Los Angeles FC. Sampai akhirnya, dia pada tahun 2023 bisa promosi buat main di Los Angeles FC 2. Ini adalah tim keduanya Los Angeles FC yang main di kompetisi bernama MLS Next Pro atau Liga 3-nya Amerika Serikat. Nah, bareng Los Angeles FC 2 ini, Adrian Wibowo lumayan jadi andalan, plus performanya juga cukup menjanjikan. Karena dia di sana udah main sebanyak 43 laga dengan torehan 15 gol dan 9 assist. Tentu ini jadi statistik yang lumayan bagus. Apalagi dengan dia yang posisinya sebagai winger, karena ternyata dia bisa tetap produktif. Dan atas performa gemilangnya tersebut, makanya dia di musim ini bisa dapat kesempatan buat promosi ke tim utama Los Angeles FC. Walaupun belum bisa main secara reguler dan belum benar-benar bisa selalu join di tim utama, tapi dengan usianya yang masih 19 tahun, jelas ini jadi progres yang positif banget. Karena dia sekarang udah ngoleksi 2 penampilan bareng Los Angeles FC di MLS. Jadi itu sekilas tentang profil dari Adrian Wibowo. Walaupun penjelasannya nggak banyak, at least kita udah kenal dan tahu dia gimana. Nah, sekarang kalau kita udah kenal, giliran gua buat bahas tentang gimana sih skill, gaya main, dan kelebihan yang dimiliki sama Adrian Wibowo ini. Jadi, berdasarkan beberapa tayangan yang udah gua tonton,
Adrian Wibowo punya beberapa atribut yang lumayan dia kuasai sebagai winger. Mulai dari kecepatan dan akselerasi, dribbling one-on-one, kemampuan finishing di situasi open play, sampai kemampuan passing dan decision making di final third. Artinya, Adrian Wibowo bukan cuma winger yang melayani striker, tapi dia juga bisa sesekali jadi aktor utama buat cetak gol. Cuman, karena usianya yang masih muda, dan pengalaman dia di level sepak bola senior juga masih belum banyak, maka atribut yang dia miliki sebenarnya masih mentah untuk level senior. Masih belum terlalu bisa banyak bersaing. Apalagi pas debutnya di MLS, kelihatan banget kalau Adrian Wibowo emang masih kesulitan. Khususnya terkait decision making, karena itu emang butuh dilatih, butuh kepekaan, dan butuh kedewasaan ketika bermain. Maka wajar banget kalau atributnya masih mentah buat level senior. Tapi it's okay, usianya masih muda, makanya wajar juga kalau dia lebih banyak main di tim keduanya Los Angeles FC. Tujuannya supaya dia bisa lebih matengin skill dan atribut yang dia miliki. Sedangkan untuk gaya main berdasarkan tayangan yang gua lihat juga, bahwa sebagai winger dia banyak ngelakuin sprint diagonal ke area kotak penalti. Artinya, pemain ini bukan cuma pemain yang memanfaatkan lebar lapangan buat dia berkreasi, tapi dia juga aktif buat bantu serangan ke arah tengah. Makanya, gua tadi bilang bahwa Adrian Wibowo ini adalah tipe winger yang gak cuma aktif melayani striker, tapi dia juga aktif buat cetak gol. Karena emang pergerakan dia yang lumayan sering ada di dalam kotak penalti. Dan atas dasar skill serta gaya main yang dia miliki, maka Adrian Wibowo punya beberapa kelebihan. Yang pertama, bisa ngasih ancaman ketika transisi. Jika timnas Indonesia lagi nerapin strategi counter attack, harusnya dengan kecepatan dan kelincahan yang dia miliki, itu bakalan cukup merepotkan pertahanan lawan. Apalagi buat lawan tim yang sering ninggalin celah di lini pertahanan. Peran Adrian Wibowo bisa sesekali nyolong momen tersebut buat ngasih ancaman yang nyata. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah work rate-nya yang tinggi. Karena emang Wibowo ini tipe pemain yang pergerakannya cukup aktif. Dia bukan tipe pemain yang males-malesan, bukan tipe pemain yang cuma sekedar ngejalanin tugasnya sebagai winger, tapi dia lakuin lebih daripada itu. Maka kelebihan ini sangat berguna ketika timnas Indonesia menerapkan strategi high pressing maupun strategi defense counter kayak yang pertama tadi. Kemudian, kelebihan yang ketiga adalah insting gol dan skema open play. Bahwa selama ini, khususnya di era Patrick Kluivert, timnas Indonesia lebih banyak mengandalkan peran oleh Romeni buat cetak gol. Nah, kehadiran Adrian Wibowo ini bisa jadi opsi untuk menambah variasi serangan dan menambah aktor utama untuk mencetak gol di lini depan skuad Garuda. Jadi itu kurang lebih analisis tentang skill, gaya main, dan kelebihan yang dimiliki sama Adrian Wibowo. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan sekarang, gua mau ngomongin tentang topik yang banyak dipertanyakan sama banyak pihak, yaitu tentang apakah Adrian Wibowo bisa langsung main untuk timnas Indonesia, atau harus lewatin dulu proses naturalisasi. Nah, biar jelas dan gak ada lagi perdebatan, gua bahas ini sesuai dengan undang-undang dan aturan FIFA yang berlaku. Mulai dari aturan hukum di Indonesia. Aturannya jelas ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tepatnya Pasal 4, yang intinya menyebut bahwa anak hasil dari perkawinan campuran, maksudnya salah satu dari orang tuanya ada yang WNI asli, otomatis si anak tersebut punya kewarganegaraan Indonesia. Dan untuk kasusnya Adrian Wibowo, dia lahir dari orang tua campuran, yaitu ayahnya asli WNI, sedangkan ibunya adalah warga negara Amerika Serikat. Maka, karena faktor itu, berarti Adrian Wibowo punya kewarganegaraan Indonesia. Nah, tapi satu sisi lainnya, Adrian Wibowo lahir dan besar di Amerika Serikat, yang negara tersebut menerapkan prinsip yang namanya ius soli. Maksudnya ius soli adalah kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan tempat dia lahir. Artinya, karena Adrian Wibowo lahir di Amerika Serikat, maka dia juga punya kewarganegaraan Amerika Serikat. Berarti, atas penjelasan tersebut, otomatis Adrian Wibowo untuk saat ini punya kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, untuk kasus kewarganegaraan ganda, aturannya ada lagi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6, yang pada intinya menyebut bahwa jika ada anak yang berkewarganegaraan ganda, maka anak tersebut wajib memilih salah satu setelah usianya masuk 18 tahun dan harus ditentukan selambat-lambatnya maksimal di usia 21 tahun. Dalam hal ini, karena Adrian Wibowo masih berusia 19 tahun, maka dia masih punya hak tersebut, hak untuk memilih kewarganegaraan. Dan proses buat dia mengklaim hak tersebut gak perlu ribet harus naturalisasi. Gak harus nunggu keputusan DPR, Presiden, sampai sumpah WNI.
tapi cukup membuat pernyataan tertulis dan melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan sebagai WNI secara utuh. Itu berdasarkan aturan hukum di Indonesia. Sedangkan aturan dari FIFA sebenarnya sederhana, karena Adrian Wibowo punya keturunan Indonesia langsung dari ayahnya, itu udah cukup jadi syarat buat dia bisa main di timnas Indonesia. FIFA cuma minta dokumen sah secara kewarganegaraan aja. Jika dokumen itu udah tersedia, maka Adrian Wibowo bisa langsung debut bareng timnas Indonesia. Jadi gitu bang, semoga bisa dipahami dengan baik. Udah kayak belajar pendidikan kewarganegaraan aja ya kita. Tapi nggak apa-apa, itu jelas jadi pengetahuan buat kita semua. Intinya, untuk Adrian Wibowo sekarang sangat available buat main di timnas Indonesia, tanpa harus lewatin proses naturalisasi. Jadi itu penjelasan tentang Adrian Satrio Wibowo, pemain keturunan yang baru gabung ke skuad Garuda. Menurut gua, FIFA Matchday bulan September ini emang pas banget jadi momen buat tim pelatih Patrick Kluivert uji coba pemain. Karena laga lawan Cina Taipei dan Lebanon cuma uji coba biasa, ada pengaruh buat peringkat FIFA tapi gak seberapa. Maka, walaupun Adrian Wibowo usianya masih muda, skillnya masih belum matang-matang banget, tapi nggak ada salahnya juga buat dia setidaknya join dulu ke skuad timnas Indonesia. Biar dia tahu culture di sini gimana, bisa adaptasi lebih cepat, kalau ada kesempatan dan situasinya memungkinkan, ya semoga dia bisa main biar tim pelatih juga bisa lihat langsung kualitas dia di lapangan gimana. Tapi kalau gak main pun menurut gua nggak masalah. Pokoknya semoga ini jadi amunisi tambahan yang bagus lah untuk skuad Garuda ke depannya. Gimana menurut kalian tentang Adrian Wibowo? Coba tulis di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!